Halo pemirsa Radar TV, di liputan khusus kali ini Asara Asmara sudah berada di bangunan baru, yang mana di belakang Asara Asmara ini merupakan salah satu rumah sakit terbaru yang berlokasi di Jalan Juanda, Kota Tasikmalaya. Hari ini kita akan menyaksikan grand opening dari Rumah Sakit Hermina. Berikut liputan khusus untuk Anda. PT Medikaloka Hermina Tbk kembali melebarkan sayap dengan membangun rumah sakit baru di Kota Tasikmalaya. Hadirnya Rumah Sakit Hermina di Kota Tasikmalaya melengkapi fasilitas kesehatan yang tersedia di daerah. Masyarakat menjadi memiliki banyak pilihan dan lebih dekat dalam mengakses layanan kesehatan. Tepat pada hari Sabtu 29 Oktober 2022, Rumah Sakit Hermina Tasikmalaya diresmikan. Rumah Sakit Hermina di Kota Tasikmalaya berada di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 7 Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya. Hadirnya Rumah Sakit Hermina di Kota Tasikmalaya menjadikan akses layanan kesehatan kepada masyarakat menjadi lebih mudah dan dekat. Peresmian Rumah Sakit Hermina tersebut turut dihadiri oleh Wali Kota Tasikmalaya, Ketua DPRD, Kepala Dinas Kesehatan, dan para tamu undangan lainnya. Acara peresmian dibukakan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan doa. Tidak lepas, tidak bukan, kita berharap atas keberkahan untuk acara ini. Marilah kita sama-sama menengadahkan kedua tangan kita, melapangkan hati kita untuk berdoa bersama. Yang akan dipimpin oleh Bapak Nur Aziz Azhar Rahmat. Kami persilakan. Atas berdirinya Rumah Sakit Hermina Tasikmalaya sebagai anggota Rumah Sakit Hermina Grup ke-45, marilah kita sejenak berdoa, mengendahkan tangan memohon ridho dari ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Izinkan saya memimpin dengan cara agama Islam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, di pagi hari ini kami panjatkan puji serta syukur atas kehadirat-Mu. Kami agungkan segala asma kebesaran-Mu. Kami tengadahkan tangan kami atas segala kelimpahan rahmat-Mu yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Ya Allah, ya Karim, hari ini kami berkumpul di tempat ini untuk suatu prosesi yang menentukan masa depan kami, menentukan posisi kami sebagai profesional kesehatan dalam memberikan pelayanan yang holistik, terpadu, bermutu, dan berkesinambungan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pancarkanlah cahaya kebenaran kepada kami, agar kami dapat melihat kebenaran itu tampak terlihat jelas. Bangunan megah Rumah Sakit Hermina Tasikmalaya sebagai bukti anugerah dari-Mu, mampu memberikan kontribusi dan manfaat bagi masyarakat sekitar, warga Kota Tasikmalaya pada umumnya. Ya Allah yang Maha Perkasa, kami tahu diri kami lemah, kami tahu kami tak dapat berbuat apa-apa tanpa pertolongan dari-Mu. Karena kami mohon petunjuk, rahmat, dan hidayah-Mu.
agar kami mampu melewati tahap demi tahap ini, agar kami mampu menjadi insan kesehatan yang profesional. Walaupun tugas kami berat, tapi kami yakin ada kemuliaan darimu di balik tugas itu. Allahumma ya Allah ya Ghafur, ya Allah ya Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kesalahan orang tua kami, dosa kesalahan para pemimpin-pemimpin kami. Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak sanggup memikulnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tarza وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Rumah Sakit Hermina Tasikmalaya merupakan rumah sakit tipe C, memiliki 100 tempat tidur mulai dari kelas 3 dan suite room. Selain itu, Rumah Sakit Hermina telah menyiapkan fasilitas parkir yang memadai, di mana untuk kendaraan roda 4 mampu menampung hingga 275 unit, serta tidak menggunakan jalan umum sebagai lokasi parkir kendaraan. Selain memiliki fasilitas memadai, Rumah Sakit Hermina juga melayani pasien BPJS. Dalam sambutannya, Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf mengatakan dirinya sangat menyambut baik dan mendukung atas berdirinya Rumah Sakit Hermina di Kota Tasikmalaya. Menurutnya, Rumah Sakit Hermina merupakan investasi untuk Kota Tasikmalaya. Dia juga bersyukur hadirnya Rumah Sakit Hermina yang sudah mendirikan 44 cabang se-Indonesia tersebut telah memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di berbagai daerah. Pemerintah daerah pun tentu merasa terbantu dengan hadirnya Rumah Sakit Hermina dalam mendorong derajat kesehatan masyarakat. Mudah-mudahan betah ibu-ibu di sini sambil melihat perkembangan Kota Tasik, karena nanti malam kita ada acara Cihideng Festival yang akan menampilkan beberapa musik, termasuk di dalamnya ada musik 3 pemuda berbahaya, yang di dalamnya ada Willy preman pensiun. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa hadir nanti di Cihideng Festival, karena di sana banyak kegiatan yang bisa kita lihat. Kita juga akan menampilkan beberapa produk-produk kuliner Kota Tasik di tempat itu. Mudah-mudahan ini adalah rangkaian daripada hari jadi Kota Tasikmalaya yang ke-21, yang juga akan ditutup besok dengan senam radar. Tempatnya di Balai Kota, sudah kurang lebih 4.000 yang mendaftar untuk ikut senam. Saya tidak tahu tempatnya cukup apa tidak itu di Balai Kota itu. Tapi insya Allah itu adalah rangkaian hari jadi yang akan selesai hari besok. Mudah-mudahan kegiatan hari jadi ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya di Kota Tasik, umumnya dari luar kota. Karena beberapa waktu yang lalu kita juga melaksanakan kegiatan wayang golek yang didalangi oleh Pak Dadan Sunaria. Ternyata penggemar wayang golek Pak Dadan itu sampai kemarin hadir dari mana-mana. Dari Cikalong juga sampai truk-trukan datang ke Tasik itu hanya untuk menonton wayang itu. Juga dari Garut, dari Karawang juga hadir beliau-beliau itu, penggemar Pak Dadan Sunandar. Alhamdulillah sukses dan banyak memberikan manfaat bagi kita dalam kegiatan wayang goleknya itu. Mudah-mudahan ini juga menjadi satu keberkahan bagi warga masyarakat Kota Tasikmalaya.
Menjadi harapan bersama, Rumah Sakit Hermina dapat memberikan fasilitas dan layanan kesehatan yang maksimal bagi semua kalangan masyarakat dengan pelayanan prima dan bermutu serta mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat dengan mengedepankan nilai disiplin, tanggung jawab, jujur dan kerjasama yang baik. Selain itu juga dengan kehadiran Rumah Sakit Hermina tentunya akan membuka lapangan pekerjaan khususnya di Kota Tasikmalaya. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya berpesan khususnya kepada para tenaga medis ataupun tenaga lain yang ada di Rumah Sakit Hermina Tasikmalaya agar senantiasa meningkatkan motivasi dan semangat dalam menjalankan tugasnya. Berikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan sikap yang ramah, tulus, dan ikhlas. Akhirnya, mari kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pada hari ini, Sabtu 29 Oktober tahun 2022, Rumah Sakit Hermina Tasikmalaya dengan ini saya resmikan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang kita harapkan, serta segala niat baik dan upaya kita dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat senantiasa berada dalam petunjuk, ridho, dan perlindungan Allah SWT. Usai melaksanakan sambutan, Wali Kota Tasikmalaya kemudian menandatangani prasasti sebagai tanda Rumah Sakit Hermina di Kota Tasikmalaya bakal resmi beroperasi. Direktur Utama PT Medikaloka Hermina Tbk, Dr. Hasmoro berharap hadirnya Rumah Sakit Hermina di Kota Tasikmalaya dapat diterima seperti rumah sakit lain yang sudah ada sebelumnya sehingga dapat terjalin kemitraan. Selain itu, Hasmoro mengatakan tenaga medis mulai dari dokter spesialis, dokter umum, perawat hingga apoteker telah mengantongi izin profesional dan siap memberikan pelayanan prima bagi warga Tasikmalaya dan sekitarnya. Juga para direktur rumah sakit di area Jawa Barat ini yang hadir beserta ibu yang nanti akan keliling Kota Tasikmalaya untuk mencicipi kuliner di sini. Dan juga yang terhormat para dokter provider, para dokter-dokter yang telah mengundang kami untuk mendirikan Rumah Sakit Hermina di Tasikmalaya ini. Terlebih dulu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, karena berkat rahmat-Nya kita semua dapat hadir di sini dalam keadaan sehat sejahtera. Sekali lagi merupakan kehormatan dan kebanggaan kami karena Bapak Wali Kota, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf dan Bapak-Bapak Ibu sekalian dapat hadir di sini memenuhi undangan kami. Sesuai dengan acara yang tercantum pada undangan, pada hari ini kita akan melakukan peresmian Rumah Sakit Hermina Tasikmalaya yang merupakan rumah sakit anggota Hermina Hospital Group yang ke-45.
Bapak Wali Kota yang kami hormati, perlu saya laporkan tentang Rumah Sakit Hermina Tasikmalaya. Inisiatif pembangunan rumah sakit ini berasal dari para dokter-dokter di Tasikmalaya yang mengundang Hermina untuk bersama membangun dan mengelola Rumah Sakit Hermina Tasikmalaya di atas tanah seluas 15.000 meter persegi, dan groundbreaking pembangunan rumah sakit ini dimulai pada bulan Maret 2022. Jadi kira-kira pembangunan ini tidak lebih dari 8 bulan. Tahap pertama akan dibangun bangunan 4 lantai dengan total luas lantai 7.366 meter persegi. Parkir akan mampu menampung mobil sebanyak 275 unit mobil dan 127 unit motor. Jadi kita menjamin bahwa tidak mengganggu parkir di jalanan. Tahap pertama akan dibangun 100 tempat tidur dengan kelas 3 sebanyak 36 tempat tidur. Jadi kira-kira 36% kelas 3-nya. Fasilitas yang akan dibangun adalah, atau yang sudah dibangun adalah, lantai 1 digunakan untuk unit gawat darurat, juga unit gawat COVID kita siapkan, poliklinik, dan penunjang medis. Lantai 2 digunakan untuk kamar bersalin, kamar operasi, ICU, PICU, NICU, dan ruang perawatan COVID. Lantai 3 digunakan untuk penunjang umum, administrasi, dan ruang kantor. Serta lantai 4 digunakan untuk perawatan eksekutif dan poliklinik. Rumah sakit ini akan dilengkapi dengan fasilitas pengelola limbah. Rumah sakit ini dilengkapi dengan fasilitas pengelola limbah cair (IPA), gardu listrik, PLN tersendiri, dan genset. Rumah sakit ini dikelola dengan standar manajemen pelayanan medis, manajemen keperawatan, manajemen logistik, manajemen personalia, manajemen keuangan, dan manajemen operasional lainnya yang didukung dengan sistem informasi rumah sakit di dalam grup Hermina. Tujuan standarisasi manajemen ini agar tercapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi dalam waktu yang cepat. Tahap selanjutnya, rumah sakit ini dapat dikembangkan menjadi 200 tempat tidur. Kami mempunyai keinginan menjadikan rumah sakit ini sebagai salah satu rumah sakit rujukan terutama untuk pelayanan ibu, anak, perinatologi, dan tumbuh kembang anak. Kami juga menyiapkan fasilitas untuk pelayanan pasien BPJS dan COVID-19. Kami juga mengharapkan berdirinya rumah sakit ini dapat diterima dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Tasikmalaya dan sekitarnya. Kami juga menginginkan agar supaya keberadaan rumah sakit Hermina di Tasikmalaya ini dapat diterima oleh rumah sakit lain yang sudah ada sebelumnya dan dinas kesehatan, agar supaya kami bisa bermitra dengan mereka. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota, Kepala Dinas DPM PTSP atas bantuannya dalam proses perizinan sehingga rumah sakit ini berdiri tepat waktu sesuai dengan rencana. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Dan sebelum saya mengakhiri laporan ini, perkenankan kami mohon kesediaan Bapak Wali Kota untuk melakukan pembukaan rumah sakit Tasikmalaya ini. Atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.
kasih. Hasmoro menambahkan untuk dokter spesial, pihaknya telah menghadirkan sekitar 17 orang dan akan melakukan perekrutan. Selain merekrut tenaga ahli dan profesional, pihaknya juga bakal memprioritaskan para karyawan rumah sakit yang berasal dari warga daerah, di mana 70% pegawainya berasal dari warga lokal. Dalam momen peresmian Rumah Sakit Hermina Tasikmalaya ini, digelar sesi potong tumpeng oleh Wali Kota Tasikmalaya. Sedangkan potongan tumpeng tersebut diberikan kepada Direktur Utama PT Medika Loka Hermina Tbk dan Direktur Rumah Sakit Hermina Tasikmalaya, Dr. Rendra Feryadi. Sebagai kenang-kenangan, Direktur Utama PT Medika Loka Hermina Tbk memberikan cenderamata kepada Wali Kota Tasikmalaya. Dilanjutkan dengan pengguntingan untayan melati sebagai penanda bahwa Rumah Sakit Hermina Tasikmalaya resmi dibuka dan beroperasi. Medika Loka Hermina Tbk untuk mendampingi sebelah kiri dan kanan. Iya. Juga, yuk, boleh. Ibu, yuk berpegang. Iya. Baik. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ternyata sudah ya. Sudah. Baik, terima kasih banyak Bapak sudah menggunting kita sebagai simbol diresmikan ya dibukanya Rumah Sakit Hermina Tasik. Hadirnya Rumah Sakit Hermina di Kota Tasikmalaya tentu saja melengkapi fasilitas kesehatan yang tersedia di Kota Tasikmalaya. Dengan berdirinya Rumah Sakit Hermina, masyarakat menjadi memiliki banyak pilihan dan lebih dekat dalam mengakses layanan kesehatan. Dengan hadirnya Rumah Sakit Hermina, semoga derajat kesehatan masyarakat Kota Tasikmalaya dan sekitarnya semakin meningkat. Pemirsa, itulah dia liputan khusus bersama saya Asara Asmara mengenai peresmian Rumah Sakit Hermina yang ke-45 yang didirikan di Kota Tasikmalaya di Jalan Insinyur Juanda. Semoga Rumah Sakit Hermina bisa memberikan pelayanan terbaik untuk Kota Tasikmalaya. Saya Asara Asmara pamit undur diri dan sampai jumpa.